10. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang substansi dan strategi dakwah laparosmi dengan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Sebelum menyampaikan tujuan pembelajaran, saya akan mencoba tentang apa dengan absen kehadiran saya. Pertama, Sobri, terus Adan, Gibran, terus Pak Faiz, Ihan, hadir. Di Dian, Pak Sidik, Putra, ada Sultan, Azkia, Karina. Sebelum kita belajar, kita mulai bacaan doa sama-sama. Allahumma aghni bil ilmi wa zayyinni bil ilmi wa akrimni bit taqwa wa jamilni bil afiyah. Allahumma tahhir lisani minal kizbi wa qalbi minal nifaqi wa ilmi wa amali minal riya'i wa basri minal riyadati minal ta'ala muqayyinata a'yuni wa ma tukhfi sudur. Tantangan setelah wafat Rasulullah. Yang kedua adalah menganalisa madu tokoh dalam memperluas Islam, wilayah Islam dan menata pemerintahan. Yang ketiga adalah menganalisa substansi dan strategi dakwah, mantapkan dalam verifikasi Al-Quran dan perluasan wilayah. Yang ketiga adalah menganalisa substansi dan strategi al-Habib dalam menghadapi fitnah dan menjaga persatuan umat Islam, serta hubungannya dengan tujuan indikasi mengidentifikasi nilai-nilai kepemimpinan dan strategi dakwah ini yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan bernegara di masa ini dan masa depan, terutama dalam konteks musyawarah, menghargai dan menghormati kehidupan masyarakat dan bangsa. Contoh, saya mencoba untuk menganalisa secara kasus adalah tentang bagaimana penunjang kasus. Kamu bayangkan di lingkungan sekolahmu akan diadakan pemilihan ketua OSIS, muncul beberapa kandidat dengan visi dan misi yang berbeda. Bagaimana cara yang baik untuk memilih ketua OSIS yang dapat mengakomodir kepentingan seluruh siswa dengan tetap menjaga persatuan, dengan menyoroti nilai-nilai musyawarah, menghargai dan menghormati perbedaan pendapat. Bagaimana kelanjutnya hubungannya adalah hubungan dengan topik yang akan kita bahas dengan laparosmi. Kita coba cari pernyataan, mari kita coba analisa studi kasus dalam proses dan berarti nilai-nilai misalnya situasi analisa ini di lingkungan sekolah akan diadakan pemilihan ketua OSIS. Muncul beberapa kandidat dengan visi-visi yang berbeda. Pernyataan yang diajukan adalah bagaimana cara terbaik, ini masalahnya, untuk memilih ketua OSIS yang dapat mengakomodir kepentingan seluruh siswa. Nilai-nilai yang terlibat misalkan adalah proses pemilihan ketua OSIS. Ini nilai musyawarahnya ya. Nilai musyawarahnya adalah proses pemilihan ketua OSIS seluruhnya menjadi wadah musyawarah bagi seluruh warga sekolah, terutama siswa, yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap kandidat untuk menghadapi diskusi
mereka, mengajukan pernyataan serta menyampaikan aspirasi. Musyawarah dalam membangun visi ini adalah untuk melibatkan dialog terbuka dengan pihak yang ada atau pihak sesama siswa, mencari titik temu yang diterima sebagai sebagian besar pihak. Yang kedua adalah saling menghargai. Ini indikator pemaknaannya ya. Pertama adanya musyawarah tentang membangun sebuah visi ya untuk mengakomodir kepentingan seluruh masyarakat siswa. Yang kedua adalah pembangunnya saling menghargai. Ya, setiap kandidat memiliki latar belakang, ya, memiliki latar belakang, pengalaman, pandangan yang berbeda. Proses pemilihan ya, harus disadari oleh ya, sikap saling menghargai antara kandidat maupun ya antara kandidat dan kandidat yang akan kita pilih. Bagaimana kaitan ini dengan topik yang kita bahas dengan yang kita akan bahas dengan khulafa'ur rasyidin atau substansi dan strategi dakwah khulafa'ur rasyidin. Bertujuan akan mengarahkan nilai-nilai musyawarah, saling menghargai, menghormati perbedaan pendapat yang berlandas penting dalam pemimpin khulafa'ur rasyidin. Pertama adalah musyawarah atau yang disebut dengan di dalam khulafa'ur rasyidin itu ya, ada yang majelis musyawarah yang disebut dengan asyura. Contoh misalkan terjadi pemilihan khulafa'ur rasyidin pertama, yaitu yang ada di Kupah itu pertama pemilihan itu antara Aus dan Muhajirin, antara Ansor dan Muhajirin, kaum Ansor dan kaum Muhajirin, di mana kaum Ansor terjadi musyawarah di zaman Ali juga sama, di zaman itu ada musyawarah. Yang kedua adalah saling menghargai perbedaan pendapat. Ya, contoh perbedaan pendapat, ya, pandangan antara sahabat terutama dalam menafsirkan ajaran Islam dan strategi kepemimpinannya. Para ulama rasyidin berusaha menghargai dan mencari titik temu untuk mengedepankan persatuan umat. Contohnya misalkan di sini Abu Bakar dan Umar berpendapat bahwa Abu Bakar namun tetap menghormati pendukung keputusan sebagai khalifah. Contoh ya di sini contoh. Kalau di sini saya di dalam karakternya setelah itu bagi kelompok menjadi 4 yang membahas tentang khulafa'ur rasyidin. Ya, Khalifah Abu Bakar itu khalifah itu stop. Karena berjawab dibagi dua bahas nanti sekali kasusnya saya akan membagikan. Coba dibagi kelompok gimana? Ya kelompok. Nah ini yang dianalisa kelompok. Kelompok kali. Ini bahan analisanya di sini. Nah, model yang harus dianalisa adalah di sini pertama itu tentang kondisi umat Islam. Cari apa pendapat menganalisa. Yang kedua tentang substansi. Yang ketiga tentang substansi, strategi dan nilai-nilai yang harus nilai-nilai yang relevansi dengan masalah saling menghargai. Nah ini ditulis di sini
Terus hasil analisa pertama, ya, ini kan kondisi umat Islam yang menghadapi pada masa kepemimpinannya apa seperti kondisi itu, ya kondisinya seperti apa. Nah itu dijelaskan dari hasil analisa ini. Kemudian yang dianalisanya itu masalah yang bukan. Boleh langsung bawa HP cari informasi dari referensi lain. Referensi lain boleh menggunakan referensi. Itu pernyataan yang harus jelaskan tentang tantangan yang secara semestinya yang dihadapi oleh Bapak Abu Bakar. Yang kedua adalah sebutkan sumber informasi yang kamu gunakan dari internet misalkan informasi atau itu dari buku paket itu bukan jangan buku ngerti kan? Seperti kasusnya Pak. Terus model analisa ini analisa dia itu kamu banyak analisa antara informasi itu ada di buku paket ini buku paket substansi kalau substansi dakwah itu adalah pokok-pokok ajaran Islam yang disampaikan. Pertama, strategi itu adalah model. Ya. Ini arti dari substansi. Dakwah kegiatan ajaran Islam yang disampaikan kepada masyarakat. Kedua nanti ada informasi tentang kondisi umat tantangan ya. Tidak banyak dari versi kamu bisa menjawab pertanyaan ini dari jadi pemahaman memaknai itu pemahaman memaknai dari sebuah itu belajarnya model pembelajaran kamu itu mencoba begini untuk memahami sebuah masalah yang ada. Menurut kalian apa aja sih tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Sayyidina Utsman pada masa pemerintahannya? Menurut aku sih banyak ya faktornya, terutama maupun internal ataupun eksternal. Kalau internalnya menurut aku salah satunya karena banyaknya tuduhan nepotisme kepada Sayyidina Utsman. Karena banyaknya jabatan-jabatan dan kekuasaan yang hanya diberikan kepada keluarga dan orang-orang terdekat. Kemudian faktor internal lainnya adalah banyaknya perselisihan antara tokoh-tokoh pada masa itu seperti dengan Abu Dzar Al-Ghifari, Amr bin Yasir dan Abdullah bin Mas'ud. Sehingga puncaknya pada masa akhir pemerintahannya salah satunya yaitu kejadian tragis pada kematiannya Sayyidina Utsman, yang dimana ia dibunuh pada saat sedang membaca Al-Quran oleh seorang
Sampai-sampai ketika beliau dibunuh, darahnya itu terkena salah satu kalimat yang ada pada Al-Quran yang sampai sekarang itu kadang ditandai merah di dalam Al-Quran. Menurut aku seperti itu. Teman-teman setuju nggak? Setuju. Dan sudah dari Abu Bakar As-Siddiq timbulnya gejolak dalam umat Islam, salah satunya murtad, dan ada juga yang masih beriman dan menjalankan sholat tetapi tidak mau menunaikan zakat karena menentang bahwa meninggalnya Rasulullah SAW berarti menggugurkan kewajiban menunaikan zakat. Kali itu mereka menentang Abu Bakar. Tantangan yang dihadapi Abu Bakar karena para umat Islam banyak yang tidak mau menunaikan zakat. Mereka beranggapan bahwa meninggalnya Rasulullah berarti menggugurkan kewajiban menunaikan zakat. Juga banyak kaum yang keluar dari Islam karena kesalahan dan membahayakan. Abu Bakar menyelesaikan ini dengan apa yang disebut perang Hijjah dan munculnya palsu, lembaran kertas dan kertas yang cerdas. Strategi dakwah pada masa kepemimpinan Abi Thalib. Saya strategi dakwah yang lanjut dan referensinya dengan nilai musyawarah, saling menghargai dan menghormati perbedaan pendapat. Bahwasanya menganalisis strategi di atas memerlukan kehati-hatian melihat konflik yang terjadi pada masanya. Di antaranya, satu, harus bermusyawarah terlebih dahulu dalam mengambil keputusan. Pasti nilai-nilai kepemimpinan dan strategi dakwah yang relevan dalam konteks musyawarah. Menurut saya, nilai-nilai musyawarah saling menghargai dan menghormati perbedaan pendapat yang tercermin dalam kepemimpinan. Dan strategi dakwah memiliki relevansi yang signifikan di era modern. Dalam kepemimpinan organisasi Islam, organisasi dakwah dan lembaga keislaman dapat meneladani umat dengan mengedepankan musyawarah dalam pengambilan keputusan strategis, menghargai kontribusi setiap anggota dan terbuka terhadap perbedaan pandangan yang berbeda. Dalam pengembangan hukum dan kebijakan, proses legislasi dan penyusunan kebijakan yang Islami di tingkat negara atau komunitas dapat mengambil inspirasi dari umat dengan melibatkan berbagai pihak, mendengarkan aspirasi yang berbeda dan mencapai konsensus melalui dialog. Dalam kritik sosial dan dakwah, dalam menyampaikan pesan Islam kepada masyarakat yang beragam, sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan pendapat sangat penting untuk membangun jembatan komunikasi dan menghindari konflik. Dakwah yang bijaksana adalah dakwah yang mampu berdialog dengan berbagai kalangan tanpa mengorbankan prinsip. Dalam menyelesaikan perselisihan, ketika terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan di antara umat Islam, semangat musyawarah dan saling menghargai dapat menjadi solusi untuk mencapai pemahaman bersama dan menjaga persatuan. Meskipun umat dikenal dengan ketegasannya, kepemimpinannya yang juga diwarai dengan praktik musyawarah dan penghargaan terhadap pendapat sama-sama. Keseimbangan antara ketegasan dalam prinsip dan keterbukaan terhadap perbedaan adalah pelajaran berharga yang relevan untuk konteks dakwah dan kepemimpinan. Masing-masing mendapatkan sebuah kesimpulan secara menyeluruh, baik dari mulai rancangan, ya, substansi, strategi dakwah dan hubungan nilai-nilai terhadap musyawarah, gotong royong, ya, dan lain-lainnya. Untuk itu, kepada perwakilan kelompok untuk menyampaikan, mempresentasikan hasil dari musyawarah tersebut.
Silakan ya diwakili. Oke, siapa yang mau ke depan? Kelompok Usman. Usman mintakan, enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Usman bin Affan akan menyampaikan kesimpulan hasil analisis kami tentang substansi dan strategi dakwah Usman bin Affan. Yang pertama yang akan saya sampaikan adalah tantangan-tantangan yang dihadapi pada masa kepemimpinan Sayyidina Utsman bin Affan. Sebagai seorang sahabat Rasulullah SAW juga, dan sebagai salah seorang dari Khulafaur Rasyidin, tidak akan terlepas dari tantangan-tantangan yang akan dihadapinya, apalagi pada masa pemerintahannya di paruh terakhir masa jabatannya. Seperti tantangan-tantangan internal, yaitu seperti banyaknya tuduhan nepotisme kepada beliau karena penyerahan jabatan dan kekuasaan hanya pada orang-orang tertentu dan keluarga-keluarga terdekat. Kemudian banyaknya perselisihan dengan tokoh-tokoh pada zaman itu seperti Abu Dzar Al-Ghifari, Amr bin Yasir, dan Abdullah bin Mas'ud. Dan banyak lagi tantangan-tantangan lainnya. Kemudian untuk analisis substansi dakwah Utsman bin Affan, yang pertama tergambarkan pada salah satu tindakannya dalam penguatan dan perluasan kekuasaan Islam, mengikuti atau melanjutkan kebiasaan para pendahulunya. Utsman juga menjadikan perluasan wilayah Islam sebagai bagian dari substansi dakwahnya. Beliau memperluas wilayah Islam sampai ke Armenia, Tunisia, Siprus, Rhodes, dan bagian yang tersisa dari Persia. Kemudian yang kedua adalah pemeliharaan kemurnian dan kesatuan Al-Quran. Tindakan yang diambil oleh Sayyidina Utsman adalah membukukan dan menyeragamkan bacaan Al-Quran sebagai upaya pemeliharaan fondasi utama agama Islam. Kemudian strategi dakwah Utsman bin Affan yang hampir sama dengan para Khulafaur Rasyidin lainnya, seperti musyawarah, saling menghargai, saling menghormati perbedaan. Kemudian ada banyak relevansi nilai-nilai yang bisa kita terapkan sampai masa kini, yang bisa kita ambil pelajarannya dari pengalaman strategi dakwah Sayyidina Utsman, seperti dalam menjaga persatuan umat, dalam pengembangan ilmu pengetahuan Islam, dalam pengambilan keputusan di lembaga Islam, dan dalam menyikapi perbedaan pendapat di era digital. Meskipun masa pemerintahan Utsman diwarnai gejolak internal dan eksternal sebagai bentuk dari ketidaksetujuan dari tindakan-tindakannya, terutama dalam pembukuan Al-Quran, menunjukkan upaya untuk menjaga fondasi agama dan persatuan umat melalui mekanisme yang melibatkan musyawarah dan penghargaan terhadap ilmu para sahabat. Relevansi nilai-nilai ini tetap penting dalam menghadapi tantangan dakwah di masa kini. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar dulu. Barangkali ada dari salah satu peserta atau kalian mau menanya atau menanggapi seorang aja, silakan. Dia tak hadir tak? Siap. Dia bertanya tentang Sayyidina Utsman. Siapakah yang membunuh Sayyidina Utsman? Saya menjawab, Bapak. Yang membunuhnya adalah salah satu pemberontak yang tidak setuju terhadap kebijakan Sayyidina Utsman. Pada saat itu bukan hanya satu orang, tapi dilakukan upaya pengepungan rumah beliau. Kemudian yang membunuhnya tetap satu orang.
Ya, kasih. Selanjutnya dari kelompok Abu Bakar. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab paling keren sebenarnya. Jadi berarti terserah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Umar bin Khattab yang sudah menganalisis substansi dan strategi dakwah. Saya akan membahas satu tantangan apa saja sih yang dialami oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Masa kepemimpinan Umar bin Khattab adalah zaman keemasan Islam dalam perluasan wilayah dan pembentukan sistem negara. Namun tantangan besar seperti ekspansi, manajemen wilayah, stabilitas sosial, dan konflik internal berhasil dihadapi dengan ketegasan, keadilan, dan kebijaksanaan yang visioner. Yang kedua, substansi dakwah Umar bin Khattab. Di antaranya penguatan dan perluasan kekuasaan Islam, gelombang ekspansi wilayah dan signifikan menunjukkan substansi dakwah Umar adalah penyebaran Islam melalui penaklukan wilayah-wilayah baru. Hal ini didasari pada keyakinan untuk menyampaikan lisan Islam kepada bangsa-bangsa lain untuk memperluas wilayah di mana syariat Islam dapat ditegakkan. Yang kedua, penataan sistem pemerintahan yang dialami. Langkah-langkah Umar dalam mengatur administrasi negara, mengeluarkan undang-undang dan membentuk departemen menunjukkan substansi dakwahnya adalah mewujudkan tatanan masyarakat dan negara yang Islami. Beliau berupaya menerapkan prinsip-prinsip keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan berdasarkan ajaran Islam dalam penyelenggaraan negara. Yang ketiga, pemberdayaan ekonomi Umar. Kebijakan terkait penertiban sistem pembayaran gaji dan pajak tanah serta pendirian Baitul Mal dan penerbitan mata uang mengindikasikan substansi dakwah Umar adalah membangun sistem ekonomi yang adil dan berpihak pada kemaslahatan umat. Dan yang terakhir, penegakan hukum dan keadilan. Pembentukan kepolisian dan pengadilan secara terpisah menunjukkan substansi dakwah Umar adalah menegakkan hukum dan keadilan dalam masyarakat, memastikan keamanan, ketertiban, dan penyelesaian sengketa secara Islami. Adapun strategi dakwah Umar bin Khattab yang relevansi dengan nilai musyawarah, saling menghargai dan menghormati perbedaan pendapat. Di antaranya musyawarah syura dalam keputusan. Meskipun Umar dikenal sebagai sosok yang tegas, beliau sangat mengandalkan musyawarah dengan para sahabat senior dalam pengambilan keputusan yang penting. Contohnya apa? Dalam hal strategi ekspansi wilayah, beliau tentu melibatkan para komandan militer dan tokoh-tokoh penting lainnya untuk mendapatkan masukan dan persetujuan. Yang kedua, saling menghargai dalam pemberian tugas. Penunjukan tokoh-tokoh seperti Amr bin As dan Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai pemimpin ekspedisi menunjukkan penghargaan Umar terhadap kemampuan dan keahlian para sahabat. Beliau memberikan kepercayaan kepada mereka untuk menjalankan tugas penting berdasarkan kompetensi masing-masing. Ini mencerminkan sikap menghargai prinsip-prinsip syariat dan disiplin dalam menjalankan kebijakan yang telah disepakati melalui musyawarah. Strategi Umar adalah menciptakan keseimbangan antara kepatuhan terhadap keputusan bersama dan menghargai adanya perspektif yang beragam. Nah, yang lain untuk bertanya atau satu orang aja untuk menanggapi. Atau nggak baik ah? Si Faiz, namanya Faiz. Nah, bertanya. Wilayah mana saja yang dikuasai oleh Umar bin Khattab? Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, gelombang ekspansi semakin meningkat setelah Damaskus berhasil dikuasai, di antaranya Syria, di antaranya meliputi Jazirah Arab, Palestina, Syria sebagai besar wilayah Persia dan Mesir. Terima kasih. Untuk sementara perwakilan sudah ada. Nanti ya, saya akan coba jadi poin-poin yang paling penting dalam substansi dan strategi dari dakwah itu. Pertama adalah menyangkut
tantangan yang dihadapi yang IPA. Itu tantangannya antara lain misalkan contoh itu pada Khalifah Abu Bakar Siddiq. Contohnya adalah tantangan pertama adalah orang yang murtad. Ya, murtad, yang murtad, arti murtad di sini adalah orang yang keluar masuk Islam, keluar dari Islam, bukan masuk Islam, keluar dari Islam. Banyak ya yang murtad, yaitu setelah wafatnya Rasulullah. Yang kedua, munculnya tantangan nabi palsu. Ya, nabi palsu. Ya, salah satunya contohnya siapa? Kira-kira nabi palsu yang muncul pada nabi palsu siapa kira-kira? Siapa? Munculnya Pak nabi palsu di zaman Abu Bakar, tangan Abu Bakar siapa? Mas? Siapa? Itu boleh tahu Pak? Hah? Siapa? Nabi palsu? Selamat Al-Kadzab. Salah satunya adalah Selamat Al-Kadzab. Ada beberapa orang. Ya. Yang kedua, orang yang ketiga adalah orang yang tidak mau bayar zakat. Yaitu tantangannya yang tidak mau bayar zakat. Apa ya? Kenapa tidak mau bayar zakat? Bahwa Rasulullah menganggap bahwa mereka itu Islam itu sampai sana. Dia tidak menjahat bahwa Islam itu sudah hancur karena nabinya sudah tidak ada. Ya. Itu tantangan. Yang kedua adalah substansi. Yang menjadi substansi itu adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam masa kekhalifahan Rasul. Apa nilai-nilainya? Ya, nilai-nilainya itu. Contohnya misalkan di zaman Umar bin Khattab yang menjadi nilai ya, di zaman Umar bin Khattab adalah menyembah luaskan. Itu yang paling fundamental itu adalah adalah membebaskan Baitul Maqdis sampai hari ini. Orang yang Baitul Maqdis itu adalah salah satu penyebaran luasan. Ya, kalau yang menaklukkan Syam itu di zaman Umar, salah satunya menaklukkan dari Syam dan membebaskan Baitul Maqdis. Satu penyebaran luas. Apalagi misalkan menertibkan administrasi sistem pemerintahan itu salah satu yang menjadikan substansi. Nah, antara substansi dan strategi itu tidak ada yang lain, tidak saling berpisah. Ya, itu salah satu. Strategi Umar itu juga menyebarkan dakwah, itu menyebarkan Islam itu melalui penyebaran luas itu juga menjadi salah satu strategi dakwah. Strategi dakwah. Nah itu. Nah sekarang bagaimana menurut Anda refleksi? Nah ini untuk evaluasi kepada kedepannya kita coba untuk menunjukkan bahwa kita punya ada kelemahan-kelemahan yang kita lakukan di dalam usaha. Mudah-mudahan lanjut di pertemuan selanjutnya kita akan bisa melakukan hal yang lebih. Itu aja dari saya. Sekian, kita kurang lebihnya mohon maaf. Untuk itu kita baca doa masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong